Saya yakin Bapak Ibu bisa mencapai ke 6 indikator tersebut atau bahkan sudah hatam ya, karena rata-rata yang mengikuti Diklat Cawas ini guru senior dan bahkan ada beberapa yang sudah mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Ke-6 indikator tersebut itu tuh videonya nih. Atau mama nak chat. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu sudah lihat, ya yang pertama itu menjelaskan pengertian supervisi manajerial. Yang kedua mengidentifikasi ruang lingkup supervisi manajerial. Ketiganya mengidentifikasi fungsi dan peran pengawas sekolah maupun pengawas madrasah dalam supervisi manajerial. Yang keempat menyebutkan prinsip-prinsip supervisi manajerial. Kelima menerapkan metode supervisi manajerial. Dan keenam menerapkan teknik supervisi manajerial. Jadi hanya itu yang akan kita capai dalam waktu 2 jam pelajaran ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mengulang yang telah Bapak Ibu baca tadi, yang telah dari materi yang kami share. Pengertian supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan ya. Aspek pengelolaan sekolah maupun madrasah atau madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah atau madrasah. Hal tersebut mencakup mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian maupun pengembangan kompetensi SDM, baik itu SDM kependidikan maupun SDM lainnya, ya, sumber daya lainnya, maksudnya selain sumber daya manusia, seperti itu. Adapun lingkup supervisi manajerial meliputi 4 hal. Lingkup supervisi manajerial itu meliputi 4 hal. Yang pertama pemantauan, kedua pembinaan, ketiga bimbingan dan pelatihan, yang keempat penilaian. Sama halnya dengan supervisi akademik yang akan kita bahas besok. Tugas pengawas memang di 4 hal tersebut, yaitu pemantauan, pembinaan, bimbingan dan pelatihan atau yang biasa disebut dengan BIMLAT, dan yang keempat penilaian. Bedanya di objeknya. Kalau di supervisi manajerial itu aspeknya adalah aspek pengelolaan dan administrasi sekolah atau madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas rata dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Ya. Itu lingkup supervisi manajerial. Lalu apa yang dipantau? Yang dipantau dalam supervisi manajerial adalah kegiatan untuk mengetahui keterlaksanaan SNP dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk menemukan hambatan-hambatannya supaya bisa kita carikan solusinya. Solusi dari yang kita temukan di pemantauan itu adalah melalui langkah berikutnya, yaitu pembinaan. Nah, jika belum selesai dengan perlakuan pembinaan yang kita lakukan,
Ya. Kita tindak lanjuti dengan bimbingan dan pelatihan. Maka itulah tugas pengawas yang ketiga, itu adalah Bimlat. Sedangkan yang melatih atau membimbingnya itu kita bisa diri pengawas itu sendiri langsung, diri kita sendiri sebagai pengawas, atau kita bisa menggunakan tenaga ahli yang lain. Boleh manggil Bu Neneng misalnya, jika si pengawas tersebut merasa kurang menguasai materi yang menjadi permasalahan dari temuan pada saat pemantauan. Tugas yang keempat adalah penilaian. Yang dinilai apa? Adalah kinerja kepala sekolah atau kepala madrasah maupun tenaga kependidikan lainnya, TU ya, dalam hal ini, dalam pengelolaan kependidikan. Jadi bukan hanya kepala madrasah, tapi juga tenaga pendidik lainnya, tenaga kependidikan maksudnya. Kalau tenaga pendidik alias guru itu adanya di supervisi akademik. Iya. Adapun fungsi pengawas itu kita tadi melihat dari lingkup tugas kita itu 4 hal, yaitu pemantauan, pembinaan, bimlat, dan penilaian. Maka fungsi kita dalam keempat hal itu, yang pertama adalah sebagai fasilitator. Dalam hal ini tugas fasilitator adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola madrasah. Koordinasi ini dengan berbagai pihak yang berkompeten ya, dengan permasalahan untuk pengembangan madrasah itu sendiri atau pengembangan sekolah. Yang kedua, pengawas juga sebagai asesor. Dalam hal ini, pengawas bertugas melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan sekolah atau kelemahan madrasah itu sendiri melalui analisis SWOT. Ya. Itu bisa di Bluetooth tuh. Asesor di sini, pengawas itu berfungsi untuk membantu dalam mengembangkan madrasah itu sendiri. Kalau sebagai asesor yang bertugas di BAN, itu adalah tugas dari BAN. Tidak dicampur adukan asesor sebagai pengawas itu sendiri ya. Kalau asesor sebagai pengawas, dia untuk dalam hal ini mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan itu dalam rangka membantu madrasah ya, menyiapkan untuk di asesi dari BAN atau BAP. Selanjutnya, fungsi pengawas selanjutnya adalah sebagai informan. Jadi pengawas wajib memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak madrasah atau pihak sekolah untuk pengembangan kualitas madrasah tersebut. Maka yang namanya pengawas tentunya harus memiliki kelebihan. Kelebihan dari pihak-pihak madrasah, yaitu guru, kepala madrasah maupun tenaga
kependidikan. Itulah maka tugasnya pun dia memiliki tugas sebagai supervisor. Ya. Dalam hal ini sekarang yang kita bahas hari ini adalah supervisi manajerial. Fungsi keempat, pengawas memiliki fungsi sebagai evaluator. Kita ingat tadi tugas pengawas kan yang 4, yaitu pemantauan, pembinaan, bimlat, dan penilaian. Nah, maka fungsi pengawas di sini berfungsi sebagai evaluator. Karena itu pengawas wajib memberikan terhadap berbagai yang mempengaruhi kualitas sosial. Ya. Sekali lagi, fungsi pengawas sebagai evaluator wajib memberikan penilaian yang mempengaruhi kualitas manajerial di sekolah atau madrasah tersebut. Adapun peran pengawas itu sesuai dengan tugas pokok pengawas yang 4 tadi. Tadi tugas pengawas pertama adalah pemantauan, maka peran pertama dari pengawas sekolah atau pengawas madrasah yang pertama adalah sebagai pemantau. Kedua, sebagai pembina, karena memang tugas pengawas itu membina. Bukan membinasakan ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti setelah menjadi pengawas mencari kesalahan, mencari-cari kekeliruan pihak madrasah. Harus ditutup suara, Pak. Tutup suara, Pak. Minta marah. Yang ketiga, pengawas berperan sebagai pembimbing. Keempatnya sebagai pelatih, sesuai dengan tugasnya. Ya, tugasnya yang ketiga yaitu bimlat. Ya. Jadi pengawas berperan sebagai pembimbing dan pelatih. Lalu berikutnya pengawas juga berperan sebagai penilai atau evaluator. Karena memang pengawas wajib memberikan penilaian tentang kondisi madrasah. Selanjutnya, peran pengawas juga sebagai fasilitator. Ya. Untuk memfasilitasi segala yang dibutuhkan oleh pihak madrasah. Peran selanjutnya adalah sebagai konsultan, di mana pengawas harus siap menerima konsultansi dari pihak madrasah ketika madrasah memiliki permasalahan, mungkin misalnya permasalahan di pengelolaan, di pembiayaan, di standar nasional pendidikan ya, di secara keseluruhan di 8 SMP, maka kita ketika sudah jadi pengawas nanti harus siap memberikan konsultansi, perkonsultansian. Kemudian jika ada hal-hal baru yang harus diinformasikan kepada pihak madrasah, tidak boleh dipendam sendiri, tidak boleh disimpan sendiri informasi tersebut. Misalnya sekarang hal yang baru itu pembelajaran abad 21. Nah, hubungannya dengan supervisi manajerial otomatis
pengelolaan pembelajaran abad 21 itu seperti apa pengelolaannya. Pengawas juga berperan sebagai inovator. Ya. Dalam hal ini, maka seorang pengawas harus memiliki inovasi-inovasi yang oke, yang mumtaz. Dan selain itu, pengawas juga berperan sebagai mitra guru. Jadi, jangan mentang-mentang pengawas itu supervisor, terus bertampang sebagai seperti macan gitu. Ya. Iya, galak di mata pihak madrasah. Tidak bisa seperti itu. Karena dia itu harus berperan sebagai mitra guru. Sehingga dalam hal ini maksudnya mitra madrasah, maaf. Kita sedang bicara supervisi manajerial ya. Berperan sebagai mitra pihak madrasah, bukan hanya guru. Jadi ketika madrasah memiliki permasalahan apapun, mereka tidak akan sungkan untuk berkonsultasi, untuk meminta informasi, untuk minta difasilitasi dalam penyelesaian permasalahannya. Karena si pengawas bertindak sebagai mitra madrasah. Mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari Bapak dan Ibu. Untuk termin pertama saya minta 3 orang dulu. Jadi akan kami izin untuk unmute. Silahkan Bu Roswita ya, yang sudah tunjuk tangan. Bu Roswita silahkan. Silahkan di-unmute. Ya. Oke. Terima kasih Bu Neneng. Jadi peran pengawas kita saat sekolah atau madrasah itu salah satunya kan pembimbing dan pelatih. Nah, bagaimana kalau ketika kita mau melaksanakan contohnya pembimbingan pelatihan, Bu? Di sekolah kita butuh guru-guru butuh menambahkan kompetensinya terutama dalam bidang penilaian, kurikulum. Nah, yang jadi kendala kadang yang menjadi narasumber kita bukan pengawas, yang membimbing kita bukan pengawas. Jadi justru sebaliknya, kepala madrasah yang paham itu pengawas paham. Nah, bagaimana kita untuk berkonsultasi dengan pengawas untuk memajukan sekolah kita atau madrasah dan guru-guru kita yang punya program malah dari kami, dari kepala madrasah atau sekolah yang punya ide-ide untuk kegiatan KKG, MKKS. Nah, dari pengawas sendiri tidak ada. Itu gimana solusinya, Ibu Neneng? Terima kasih. Terima kasih, sudah saya catat. Baik, yang kedua siapa? Dipersilakan. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, Pak Burhan silakan. Pak Burhan silakan di unmute. Pak Burhan di sana. Unmute mic-nya yang di pojok dihidupkan. Kita tidak. Oh, sambil nunggu Pak Burhan itu ada yang tunjukkan. Saya Bu, Ibu Wahdiah. Saya Bu, Ibu Wahdiah. Bu Endah. Bu Endah dulu disilakan. Ibu Wahdiah Bu, dari Sulbar. Baik. Saya Bu Neneng. Assalamualaikum. Bu Wahdiah dulu ya. Ya. Silakan. Ya, baik. Silakan Bu Wahdiah.
Iya, iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia dari Sulawesi Barat. Mohon petunjuknya, Bu, dalam akan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. Mungkin bahasanya mudah, tapi pelaksanaannya sangat sulit. Sebelum saya melakukan, Bu, mohon petunjuknya karena tentu butuh anggaran di sini. Akan kemana kami mendapatkan anggaran? Karena kami belum, masih calon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana anggaran Bimlat? Iya, Bu. Ya. Baik, yang lainnya. Satu orang lagi. Ibu. Bu Neneng, boleh saya? Ya, baik, karena tadi Pak Burhan sudah kedua ya. Yang pertama ini 3 orang. Silakan. Saya Bu Neneng. Pak Burhan dulu ya, karena udah Oh, baik. Baik, baik. Silakan. Pak, mati lagi. Dihidup Pak Burhan. Terima kasih banyak, Bu. Oh ya, silakan. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya? Halo, Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Nusa Tenggara. Permasalahan kadang ada kedengaran pun kadang tidak terucap tapi terbaca. Permasalahan di sekolah madrasah bahwa masih sering menutupi kekurangan, sehingga ketika ada pengawas datang, mereka saling sinis-sinis, enggan membuka permasalahan yang dimaksud. Terus gimana? Finish dengan kehadiran pengawas. Iya. Rasanya ada hal-hal yang enggan untuk dikomunikasikan, tapi agak ketahuan begitu. Sehingga saja, sudah komunikasikan, Bu. Oke, Bu. Baik. Oh, Terima terima kasih. kasih Pak Burhan. Enteng banget, Pak. Iya, Bu. Biasa. Baiklah. Saya coba menjawab dulu dari yang 3 orang dulu ya. Yang pertama dari Bu Roswita yang punya ide untuk pengembangan madrasah itu justru dari pihak madrasah. Sedangkan pengawasnya tidak paham dengan hal tersebut. Seperti itu Bu Roswita ya? Iya, Bu. Iya. Iya. Baiklah. Di antara peran pengawas tadi adalah sebagai fasilitator. Jadi kewajiban membimbing dan melatih boleh saja tidak dilakukan oleh dirinya apabila si pengawas tersebut merasa kurang mampu dalam permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak madrasah. Jika si pengawas menguasai masalah yang menjadi keluhan madrasah, alhamdulillah pengawas bisa terjun sendiri membimbing dan melatih hal-hal yang ingin dikembangkan oleh madrasah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Misalnya peningkatan kompetensi guru. Ini kan berarti memang kewajiban kepala madrasah dalam hal pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan ya, wajib meningkatkan kompetensi guru. Nah, lalu pihak madrasah mengkonsultasikan kepada
pihak pengawas. Nah, ini juga tidak bertentangan karena peran pengawas itu juga sebagai konsultan, ya, selain sebagai informan, selain sebagai pembimbing dan pelatih, dia juga sebagai konsultan. Jadi tempat pihak madrasah berkonsultasi. Silahkan. Ide itu bisa saja ada datang dari pengawas karena menemukan masalah-masalah dari saat melakukan pemantauan tadi, sebagaimana saya sampaikan. Bisa juga pihak madrasah karena memang dia aktif perhatian terhadap kemajuan madrasahnya atau guru-gurunya itu terhadap permasalahan baru sehingga ingin selalu meningkatkan kompetensinya dan pihak kepala madrasah itu memfasilitasi. Silakan, ya, seperti itu. Datangnya ide itu dari mana saja, tidak harus dari pengawas madrasah. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Wahdia. Bu Wahdia, dari mana ini dananya ya untuk membimbing dan melatih? Ya, tugasnya membimbing dan melatih, bukan menyiapkan dana. Ya, kalau memfasilitasi, mengkonsultasikan dana tersebut dari mana, silakan rempukan dengan pihak madrasah yang akan kita bimbing dan kita bina, yang akan kita latih. Mungkin madrasah kan punya anggaran, ya. Tidak lupa juga kita konsultasikan dengan pihak Kemenag, ya. Pengawas kan di Kemenag kota ya, kabupaten kota, ya. Berarti ada di bawah Kemenag langsung. Atasan pengawas, atasan kita adalah Bapak Kemenag atau Ibu Kemenag. Jadi kita bisa konsultasikan untuk perlu dana ini. Nah, ya. Terus juga kita bicarakan dengan pihak madrasah. Gampang kan buat dia? Ya. Untuk Pak Burhan, jangan-jangan Pak Burhan ya yang ini. Sudah tidak, Bu. Kepada pengawas. Waduh. Ya sharing ya, Bu. Mudah-mudahan nanti ketika kita semua jadi pengawas ya, tidak ada lagi yang sinis. Nah, itu adanya pihak madrasah atau guru atau tenaga kependidikan yang sinis kepada pengawas itu karena faktor ketidaktahuan peran dan fungsi pengawas. Ketika guru mengetahui atau kepala madrasah mengetahui, tenaga kependidikan mengetahui peran dan fungsi pengawas, tidak akan seperti itu. Ya, justru akan menjadikan pengawas sebagai tempatnya berkonsultasi, akan menjadikan pengawas sebagai fasilitatornya untuk memperoleh pengembangan madrasah, akan menjadikannya pengawas sebagai mitranya. Nah, namun ya, nggak bisa sekonyong-konyong seperti itu. Bagaimana dulu kompetensi si pengawasnya? Nah, apakah layak pengawasnya itu dijadikan konsultan? Apakah benar si pengawasnya sudah berperan sebagai informan? Apakah si pengawasnya itu inovator? Ya. Dia melaksanakan tugasnya sebagai pemantau. Sudah melaksanakan perannya sebagai pembina.
supaya kita ketika jadi pengawas nanti dipandang dengan seluruh pandangan dengan sepenuhnya oleh pihak madrasah atau madrasah binaan kita maupun sekolah binaan kita, maka kita wajib selalu meningkatkan kompetensi kita supaya kita layak dianggap sebagai orang super alias supervisor. Ya. Tapi kalau kitanya adem ayem, nggak mau meningkatkan kompetensi, atau bahkan jangan-jangan kompetensi madrasah, artinya sumber daya yang ada di madrasah itu lebih kompeten dari kita sebagai pengawas, ya jelaslah pihak madrasah atau pihak sekolah itu tidak melirik kita pengawas. Ya. Maka kita sebagai pengawas tidak boleh bosan meningkatkan kompetensi kita. Toh kita punya moto atau punya keyakinan, punya ajaran dari Rasul, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa kita ini wajib menuntut ilmu sejak kecil, sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Jadi kita tuh menuntut ilmu tidak terbatas di sekolah saja, tidak terbatas di bangku kuliah saja. Tapi sejak kita lahir, sejak kita dari buayan bunda sampai dengan ke buayan liang lahat. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, puas? Puas nggak puas harus dipuaskan dulu seperti itu. Puas. Selanjutnya, Ada tambahan satu. boleh dibuka termin kedua dari yang lain ya, yang belum bicara. Iya, Bu Endah. Farudin, Bu Farudin. Ya. Jakarta. Jakarta. Ya. Susi. Iya, Puji Astuti Bu Nurul Haq. Ya. Iya, saya. Semar Pagalas. Farudin, Bu, Jakarta. Farudin. Ya Bu, Muhammad Ansar dari Sulawesi Barat. Saya. Semar Pagalas. Farudin, Bu, Farudin. Saya Bu. Ya. Farudin. Sulawesi Barat. Andi Suyuk. Farudin, Jakarta. Oh. B. Ya, Sulawesi Jambi. Barat. Jambi. Muhammad Ansar. Jakarta. Baik. Muhammad Ansar. Ya, Pak Ansar. Ya, Baik, saya. dari Bu Susi Ana dulu. Ya. Bu Susi Ana dan Ya. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susiana Manisih dari MAN 14 Jakarta. Baik. Ini mumpung masih materi pertama banget ya Bu ya tentang tugas kepengawasan ini. Nah, saya ingin mendapat pencerahan nih dari Ibu Neneng ya terkait dengan tupoksi pengawas nih. Kalau kita nih mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Rusmita sebagai kepala ya, Bu Rusmita mungkin saya sebagai guru ya. Saya sebagai guru tuh kok belum begitu merasakan gitu ya peran pengawas terhadap saya gitu sebagai guru gitu. Nah, jadi kalau saya sebagai guru tuh melihat pengawas tuh sepertinya fungsinya itu kok administratif aja gitu. Nah, padahal kalau tadi Ibu sampaikan itu banyak banget gitu ya fungsi pengawas nih. Dia juga sebagai informan, dia penilai, dia pengamat, dia super banget lah gitu ya Bu ya. Dia tidak hanya mitra kepala, dia juga mitra guru gitu. Nah, artinya sebenarnya seorang pengawas ini sebenarnya cukup banyak sebenarnya peran dia untuk ikut memajukan madrasah ya. Harusnya kan seperti itu ya Bu ya. Nah, tetapi image saya sendiri masih seperti itu. Nah, ini kira-kira menurut Ibu gimana nih? Saya sebagai calon pengawas sebenarnya juga udah bener Ibu mau jadi pengawas gitu. Nanti nggak ada kerjaannya seperti itu. Itu kepala saya yang bilang seperti itu.
Artinya dia sendiri mungkin juga punya image bahwa seorang pengawas itu seperti itu. Nah ini tentu kita yang ada di sini nih sebagai pengawas-pengawas milenial apa tuh ya Neneng nih kasih insight nih kita biar lebih semangat nih menjadi pengawas. Baik, makasih Bu Neneng ya. Pak Nurdin, persilakan untuk di unmute itunya mikrofonnya. Ya, Pak. Bu, hitung Bu, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng telah memberikan kami kesempatan. Menyambung dari Bu Susi tadi, memang kami juga guru yang belum pengalaman di bidang kepengawasan, tetapi yang kami rasakan pengawas yang ada ditunjuk oleh Kanwil untuk mengawasi sekolah kami itu seperti wujuduhu ka'adamihi Bu. Adanya seperti nggak adanya. Iya, jadi yang kami rasakan memang cuma evaluator saja gitu. Belum ada rasa untuk mendapatkan masukan-masukan yang signifikan lah untuk perbaikan dalam pengajaran kami. Kemudian timbullah rasa semangat kami sebagai calon pengawas ini untuk bisa merubah itu semua. Namun yang menjadi permintaan kami untuk pemahaman terhadap calon pengawas ini, apakah kemudian pemantauan yang menjadi tugas atau lingkup daripada manajerial ini, supervisi manajerial, terjadwal, yang menjadwalkan itu dari pengawas sendiri atau dari pihak sekolah. Nah, ini yang pertama Bu. Kemudian memang dari fungsi-fungsi yang ada sangat amat idealis sekali ketika, dan memang inilah yang harus dikerjakan kalau mau membentuk pengelolaan yang bagus. Cuma yang kami mau mendapatkan ilmunya juga tidak hanya dari manajerial ini juga kan ada tenaga kependidikannya Bu ya. Nah ini ke ranah tenaga kependidikannya barangkali kami kesulitan, yang kemudian kami dari basic guru tidak mengerti apa-apa tentang tenaga kependidikan. Ini yang kami mohon penjelasan dari Ibu Ustazah Hajah Neneng. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung Bu, satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ansar. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ansar dari MAN 1 Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Iya, Pak. Sebagaimana teman-teman yang lain juga, saya merasa masih kurang memahami tentang fungsi-fungsi dari pengawasan. Menurut pengalaman dan pengamatan saya sebagai pengajar di madrasah terkait dengan fungsi dan kewenangan pengawas, di mana bahwa ya dilihat tadi ada beberapa fungsi pengawas, ya, membimbing, melatih, menilai dan sebagainya, terkait dengan pelaksanaan teknis oleh pengawas, di mana bahwa pengawas itu diatur wilayah tugasnya, di mana satu pengawas menangani 7 madrasah, kalau tidak salah ya 7. Nah, dalam menjalankan fungsi-fungsi yang disebutkan tadi, apakah itu merasa dianggap efektif karena banyaknya unsur-unsur sebagai fungsi pengawas yang harus dijalankan, sementara wilayah beberapa madrasah yang harus ditangani, kemudian beberapa waktu yang harus digunakan, apakah itu efektif? Seandainya bisa
usulkan bahwa bagaimana kalau pengawas itu ya dijadikan wilayah madrasah yang ditangani jadikan saja 4 karena untuk memudahkan dan memperlancar tugas fungsi dari pengawas itu. Karena kadang-kadang keberadaan atau kehadiran pengawas dalam menjalankan bimbingan pelatihan atau menjalankan fungsinya di madrasah itu kadang-kadang kurang efektif. Ya hanya berapa waktu dan kemudian kalau membimbing tatap muka antara guru dan guru itu cuma berapa yang ditangani. Sehingga apalagi di sekolah kami jumlah gurunya itu 74, jadi dihadapi oleh 1 orang, jadi bagaimana ya rasionalnya untuk efektifnya tugas dan fungsi ini. Jadi mohon pencerahan dari Ibu. Yang kedua Bu Neng, pengawas apakah termasuk pendidikan jadikan tujuan untuk supervisi itu. Cukup Bu, cuma itu. Saya Bu Pagala dari Sulawesi Tenggara. Sementara 3 dulu ya, nanti selanjutnya Pak Asmar. Ya. Berikutnya ya, saya jawab Boleh. yang Oh ya. ya. Kita masih ada 3 materi, 3 indikator lagi yang harus dicapai. Jadi nanti akan ada termin berikutnya untuk Pak Bu Nurul dan Pak Asmar. Baik, saya coba menjawab dulu dari Bu Susi, Budin dan Pak Ansar. Budin tadi belum melihat peran pengawas itu terlaksana selama ini. Kalau itu yang Ibu dan Bapak rasakan, maka mari kita menjadi mujadid, menjadi pembaharu, ya, menjadi pengawas-pengawas yang benar-benar berfungsi dan berperan. Jangan sampai keberadaan kita dianggap tiada sebagaimana yang disampaikan Pak Farudin tadi. Kalau kita masih sama seperti pendahulu kita, waduh, lalu untuk apa keberadaan kita? Yuk kita ubah. Karena tugas pengawas itu banyak sekali, sebagaimana tadi Bapak Ibu sampaikan ya, termasuk Pak Ansar menyampaikan tugas pengawas banyak sekali. Karena ada pembinaan banyak, bisa. Yuk kita ubah kompetensi kita tingkatkan, ya. Bagaimana katanya kita bisa mengawasi tenaga kependidikan sementara kita kan pendidik latar belakangnya, termasuk yang kepala madrasah juga latar belakangnya dari pendidik ya, dari guru, bukan dari tenaga kependidikan. Ilmu kan bisa dipelajari Bapak sayang, ya. Ilmu bisa dipelajari, ya. Jadi ya itulah salah satunya gunanya pelatihan ini, ya. Kita bisa mempelajari hal-hal apa yang harus dikembangkan oleh tenaga kependidikan dalam pengelolaan madrasah, misalnya pembiayaannya, ya kan, pengelolaan sarpras dan lain sebagainya, ya. Itu ke-8 standar itu sekaligus Pak Ansar ya, wajib kita pantau, kita perjuangkan perkembangannya supaya lebih maju lagi di madrasah tersebut. Jangan sampai setelah kehadiran kita malah semakin merosot. Berarti tidak ada gunanya kita hadir sebagai pengawas. Kalau madrasah tersebut yang tadinya sudah jempol malah jadi kelingking, atau jempolnya jadi terbalik. Jadi dari diri kita, yuk kita siap untuk mengubah persepsi kebanyakan orang tentang pengawas dengan kita menjalankan tugas sebagai pengawas sebenar-benarnya, ya, menjalankan fungsi dan peran kita sebagai pengawas
dengan berbekal kompetensi yang cukup. Seperti itu. Nah, kalau diklat ini atau pelatihan ini hanya salah satu dan bagian kecil. Ya. Sedangkan kompetensi yang bisa kita raih itu adalah dari diri kita sendiri, mau di Om Google kayak kita mau pulakan itu, mau ambil pelatihan itu sendiri, atau mau baca buku sebanyak-banyaknya, atau kita mungkin sharing dengan pengawas-pengawas terdahulu, dan banyak lagi caranya. Lalu tadi pertanyaan dari Pak Harudin, jadwal pemantauan dari siapa? Dari kita atuh. Masa pihak sekolah yang menjadwalkan? Kan pengawasnya kita. Kita yang buat prota, kita yang buat prosen, dan seterusnya. Sebagaimana guru dan kepala madrasah juga kan punya rencana. Termasuk video suara juga harus buat. Ya. Sama. Kita fungsional maupun struktural sama-sama. Ya. Karena katanya perencanaan itu adalah awal kesuksesan. Bagaimana jadinya kalau langkah tanpa terencana? Contoh, nih kebetulan calon pengawas banyak ibu-ibu. Ibu-ibu berangkat ke pasar tanpa catatan. Dibekali uang oleh suaminya, belum lagi uang yang ada di dompetnya sendiri. Nah, banyak. Sampai di pasar, banyak yang dilihat. Bisa jadi lupa tujuan utama yang tadinya padahal hanya mau beli cabai dan garam. Ya, bisa jadi lihat jilbab itu, jilbab yang penting dulu nanti sampai rumah alasan sama suami. Kan kalau saya cantik abang suka ngelihat saya. Bisa seperti itu. Ya. Teringat lain lagi. Ya. Lihat, wih, baju modis tuh. Bisa juga, bang berapa ini? Lupa deh sama tugas pokok. Gitu. Sama rencana pokok. Kalau tidak ada pencatatan. Itu gunanya perencanaan. Ya. Maka dalam kepengawasan pun demikian. Di awal kita harus membuat program. Untuk manajerial, RPM disebutnya. Kalau di madrasah guru-guru kan RPP ya. Nah, nanti kita ketika menjadi pengawas, kita punya RPM. Rencana Pengawasan Manajerial. Binaan kita banyak. Maka di pelaksanaannya, ya, dari rincian itu nanti bulanannya kita bagi. Hari ini ke madrasah mana, hari ini ke madrasah mana, dari madrasah A sampai Z atau ZZ. Tergantung binaannya. Binaan pengawas ini bisa ideal semua. Kalau di yang penduduk padat, yang madrasahnya padat, seperti di Jakarta, lebih banyak binaannya daripada di daerah yang masih minim madrasah. Nah, Pak Ansar di Sulbar banyak sekali ya madrasah, jadi ya itu tugas pengawas kita memang akan menjadi ya lebih banyak dibandingkan daerah yang sedikit seperti itu. Ya, pandai-pandainya kita membagi waktu lah. Iya, pandai-pandainya kita membagi waktu, merinci perencanaan kita. Seperti itu. Untuk RPA-nya juga ya kita buat. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, Pak Harudin khususnya yang membuat rencana kita sendiri. Oke. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya adalah prinsip ya. Iya, tadi sampai peran, sekarang kita lanjut prinsip. Prinsip supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial itu sama. Sebagaimana telah Bapak Ibu lihat,
yang sudah Bapak Ibu download ya. Supervisi, ketika pengawas mensupervisi itu harus ya. Jangan mengada-ngada. Objektif. Hal yang perlu dipantau itulah yang dipantau. Yang perlu dibina itulah yang dilaksanakan pembinaannya. Jangan karena pengen mencari sesuatu, ya kita bilang ke pihak sekolah atau pihak madrasah, saya akan datang untuk melakukan pembinaan ini. Ini harus dilaksanakan, padahal tidak perlu. Padahal madrasah tersebut mungkin misalnya pembelajaran abad 21. Madrasah tersebut sudah melaksanakan Bimlat tentang pembelajaran abad 21 itu di tahun lalu oleh pengawas yang lain misalnya, sebelum pengawas baru ini datang. Nah, tapi ya kan saya kan belum melaksanakan, nggak perlu. Ya, adanya pembinaan berdasarkan pemantauan apa yang diperlukan. Nah, jadi realistis saja, jadi objektif ya, yang perlu saja. Kemudian si pengawas ketika mensupervisi juga harus berprinsip konstruktif. Artinya bersifat membangun. Ini semuanya kelakuan kita sebagai pengawas itu niatannya adalah untuk memajukan madrasah, untuk mengembangkan madrasah. Ya. Maju bukan maju lagi Bu katanya, di depan udah jalan raya ya, seperti MTS ya. Tanjak nanya mundur bisa Bu ke atas, maju nggak bisa, iya oke. Sama yang di Jakarta juga ya. Dari prinsip konstruktif ini juga kita mengantisipasi, maka itu ada prinsip antisipatif, mengantisipasi hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi. Kita antisipasi dulu. Kemudian kooperatif, kekeluargaan, humanis. Di modul mungkin Bapak Ibu baca harmonis. Nah, ini senada ya. Seorang pengawas, sebagaimana tadi saya sampaikan, nggak boleh sangar. Nggak boleh sangar. Harus membangun kerjasama yang baik, harus demokratis, kekeluargaan. Jadi enaklah gitu si guru atau kepala madrasah menerimanya. Ketika sikap kita sebagai pengawas kekeluargaan, pihak madrasah pun menyambutnya akan dengan senang hati. Ya. Ketika sikap kita humanis, ya, humanis, ya. Manis tingkah, manis bahasa, maka pihak madrasah enak menerimanya. Kemudian
Supervisi juga harus dilaksanakan berkesinambungan. Jangan kalau ingat saja. Jangan kalau ingat saja, tapi harus berkesinambungan. Itulah perlunya kita membuat program. Ya. Di awal tahun anggaran kita membuat program. Di akhir tahun kita membuat laporan. Itu. Dan kita guru-guru, kepala madrasah itu sudah biasa kan membuat program. Maka ketika menjadi pengawas nanti pun, ya tentu saja tidak masalah untuk membuat program tahunan, kemudian dilanjutkan dengan program semester dan program bulanan, mingguan, dan seterusnya. Selain itu, pengawas juga ketika mensupervisi memiliki prinsip terpadu, integral. Ya. Dan komprehensif, menyeluruh. Yang dipantaunya jangan hanya sebagian-sebagian. Ya. Pertanyaan ini sejalan dengan pertanyaan Pak Ansar tadi. Ya. Tugas pengawas itu apakah 8 standar itu seluruhnya atau sebagian? Ya semuanya harus
Sebelum ke sini saya lewat dulu ini ketentuannya FGD, harus ada permasalahan yang dipecahkan dan sudah diketahui ya. Diskusinya secara sistematis terarah, mana nama lain FGD adalah diskusi kelompok terpimpin atau DKT. Ya, cuman kebanyakan kita lebih mengenal justru istilah luarnya ya, istilah FGD, Focus Group Discussion. Kalau saya lebih suka bilangnya diskusi kelompok terpimpin, Indonesia asli. Kemudian proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang terjadi. FGD ini juga memfasilitasi kepala sekolah atau kepala madrasah untuk menyelenggarakan diskusi yang melibatkan stakeholder mengenai harapan terhadap sekolah madrasah yang merumuskan langkah-langkah untuk kemajuan sekolah atau madrasah. Fungsi dan tujuan FGD sebagai alat mengumpul dan pengecekan ulang data yang didapat melalui berbagai metode penelitian atau supervisi. Tujuannya untuk menyatukan pandangan tadi ya, sebagaimana disebutkan di awal. Tujuan FGD adalah untuk menyatukan pandangan, perbedaan pandangan, disatukan melalui diskusi untuk menentukan langkah strategis dan operasional. Maka langkah FGD satu, menentukan topik atau masalah yang akan dibahas. Harus pasti dulu ada permasalahan. Jangan ngawang-ngawang. FGD besok gitu. Lumayan, ya. Nggak ada itu istilah seperti itu. Jadi FGD itu harus ada masalah yang yakin memerlukan pembahasan. Yang kedua, menginventarisasi peserta dari berbagai unsur yang berkompeten di dalam permasalahan tersebut. Ketiga, menentukan peran dan tugas peserta. FGD itu namanya juga diskusi, kan harus ada moderatornya atau pimpinan sidang. Harus ada notulensinya. Ya. Jadi, tentukan dulu siapa di antara peserta itu yang akan berperan sebagai moderator atau pimpinan sidang, siapa yang akan berperan sebagai notulen atau notulis, siapa yang akan berperan sebagai dokumenter, tukang jepret-jepret dan sebagainya. Tugasnya notulen sudah tahu ya, menulis, mencatat semua perjalanan diskusi. Kemudian pimpinan sidang itu mencatat, mengontrol waktu secara efektif dan mengarahkan agar tetap fokus pada permasalahan. Kemudian terakhir menyusun kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Metode Delphi ini bisa dikata sebagai lanjutan dari FGD. Kan di FGD tadi sudah kita punya permasalahan, tapi juga tidak. Biasanya Delphi itu digunakan pengawas untuk membantu pihak madrasah merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah. Ini metode Delphi. Metode Delphi ini adalah metode yang sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar. Karena dia merupakan gabungan dari teknik brain writing dan survei. Metode ini dilaksanakan panel. Jadi pertama-tama tadi, ya, minta pendapat para ahli. Kemudian
objeknya itu untuk memperoleh konsensus yang reliable dari sebuah grup ahli, dari para pakar. Metode ini sudah berkembang sejak tahun 50-an. Sejak kita belum lahir ya. Ada yang sudah lahir tahun 50 belum ya? Saya aja yang paling tua di sini belum lahir. Oke. Metode Delphi diterapkan di berbagai bidang. Nah, termasuk kita di bidang pendidikan bisa menggunakan metode ini. Merupakan salah satu cara yang efisien untuk melibatkan seluruh peserta diskusi. Dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah atau madrasah dalam musyawarah yang melibatkan stakeholder. Pertama, sebagai fasilitasi di sini, sebagai fasilitator untuk membantu kepala sekolah atau kepala madrasah. Langkah-langkahnya. Tadi dari uraian di atas sudah dapat kita ketahui sebenarnya. Langkah dari metode Delphi yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan pihak-pihak yang kompeten, para ahli ya, para ahli yang hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan sekolah atau madrasah. Kemudian masing-masing pihak itu diminta mengajukan pendapatnya secara tertulis. Maka tadi disebutkan metode Delphi itu gabungan dari dry writing dan survei. Jadi dia minta menulis apa ide-idenya tanpa harus menuliskan identitas. Pendapat tersebut dikumpulkan, dibuat prioritas oleh kita, kemudian disampaikan kembali, diflurkan kepada para pakar tersebut. Kemudian para pakar itu ya dikumpulkan kembali. Kita mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta tadi apa-apa saja, kemudian menyampaikan hasil akhir prioritas tersebut sebagai keputusan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatnya. Workshop ini udah biasa ya, kalau workshop. Maka kita kembali ke Oke, ini contoh kasus yang perlu diselesaikan. Ini tadi bisa diselesaikan dengan FGD. Oke. Selanjutnya pendekatan. Pendekatan supervisi itu ada 3 hal. Ini saya tidak perlu berpanjang kalam, berarti di sini teknik supervisi ada 2, individual dan kelompok. Nah, sekarang tinggal 8 menit lagi, mungkin lebih baik saya berikan kepada Bapak dan Ibu ya untuk menanggapi dari metode, pendekatan dan teknik. Di sini sudah kami visualisasikan metode langsung itu. Ada di gambar seperti itu, metode tidak langsung dan kolaboratif. Teknik supervisi pun yang individual, ada yang kelompok. Nah, untuk itu saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi Bu Nurul yang belum kesampaian, mungkin saya berikan kesempatan pertama
Ya, Bu Nurul Haq ya. RA Nurul Haq mana tadi? Halo Bu Nurul. Enggak, Nurul Haq. Nurul Haq. Tidak ada, kemana hilang? Nah, ini dia. Orangnya pergi, ketahuan. Bu, pertanyaan Bu. Oh iya, ada. Ya silakan Bu Nurul. Kirain pergi kabur. Ayo. Pak Asmar Bu. Ya Pak Asmar juga, Pak Selamat Amin Bu. Ya. Bertanya. Ya. Boleh. Siapa yang mau bertanya? Ini dari Jakarta mau bertanya Bu. Bu Nurul silakan. Dibuka. Halo Bu. Kalau enggak, ya udah Pak Asmar dulu deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah SWT karena bisa bertatap muka walaupun ini jarak jauh. Walaupun juga ini saya tidak lihat mukanya Ibu karena sudah hilang gambarnya. Kenapa? Yang kelihatan gambarnya ini Pabur. Ya. Nah, kemudian walaupun seperti ini tapi kan kedengaran suaranya Ibu. Nah, untuk masalah kita punya mungkin permasalahan jaringan ini Bu, sehingga seperti ini. Nah, kemudian salawat dan taslim kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan termasuk kita ini umatnya. Mudah-mudahan kita nanti diberi syafaat oleh Rasulullah SAW bisa bersama beliau. Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kami ini calon pengawas. Artinya setidaknya sudah pernah bertatap muka dengan pengawas kami di tempat kami masing-masing. Iya. Nah, tentu Ibu juga ini sudah ada bahan pengalaman yang Ibu pernah alami ketika melakukan pengawasan di lapangan. Nah, tentu Ibu mungkin bisa saja berbagi pengalaman kepada kami atau sharing terkait dengan kendala-kendala utama atau masalah-masalah utama yang dihadapi ketika Ibu melakukan pengawasan di lapangan dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawas. Nah, tentu di lapangan ini berbagai macam yang dialami sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing ketika mungkin melakukan pengawasan. Nah, Ibu sebagai yang pernah pengalaman masalah pengawasannya, sudah pengalaman dalam pengawasan ini, maka boleh Ibu memberikan semacam pengalaman Ibu sendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan. Masalah-masalah yang dihadapi, kemudian solusinya. Kemudian terkait dengan fungsi dan peran pengawasan ini, Ibu tadi sudah memberikan solutif menurut saya. Artinya kita ini mesti banyak belajar. Mulai dari kita harus menguasai pengetahuan khususnya dalam 3 hal seperti yang kita ini lakukan juga guru terhadap siswa kita ini, bahwa siswa ini harus menguasai terhadap 3 hal, mulai dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya dan sikapnya. Nah, mungkin juga kita ini sebagai pengawas harus punya kompetensi tentang pengetahuan dalam hal pengawasan maupun keterampilan dalam hal pengawasan, termasuk sikap kita dalam hal pengawasan, sehingga output yang yang kita lakukan ini dapat diterima dan dapat diterima dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga kendala-kendala di lapangan ini yang akan kita alami ini mungkin bisa terselesaikan. Artinya saya ingin Ibu memberikan atau berbagi pengalaman kepada kami ini dalam hal tugas pengawasan ini yang Ibu alami di lapangan. Saya kira seperti ini Bu. Terima kasih untuk kesempatan saya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng, Bu Endah boleh? Bu Endah Hadiah, silakan Bu Endah karena Bu Nurul belum dihidupkan juga itu. Iya. Silakan saja, Bu Endah juga sudah Iya. dari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng waktunya. Ketemu lagi tapi di tempat yang berbeda ya Bu Neneng. Ya alhamdulillah. Bu Neneng, ini ada beberapa yang mungkin saya bisa tanyakan terkait memang fenomena sekarang pengawas itu memang fungsinya seperti seolah hilang gitu ya. Dan ini memang jadi tantangan tersendiri buat kita untuk menjadi pengawas sesuai dengan fungsi dan perannya yang Bu Neneng tadi sudah sampaikan. Kemudian terkait dengan ini Bu Neneng, di supervisi pengawas itu kan ada metode FGD, ya. Metode FGD ini itu pastinya kan kalau sudah ada masalah, ketika ada masalah maka diadakan FGD. Nah FGD ini apakah pengawas sendiri yang menyarankan ataukah inisiatif itu dari sekolah kemudian ini kan kepada kita dikonsulkan kepada pengawas gitu ya. Kemudian kira-kira nih masalah apa saja yang kita bisa di FGD-kan gitu ya. Kemudian yang kedua Bu Neneng, metode Delphi. Metode Delphi ini selama ini kan visi misi madrasah biasanya yang membuat itu tanpa mengundang pengawas gitu ya. Jadi ini fenomenanya Bu Neneng gitu beneran ini termasuk di manfaat sendiri ya seperti itu gitu ya. Itu kalau misalnya seperti ini ternyata aduh miris banget ya gitu, pengawas ternyata tidak diberikan peran yang sesuai gitu kan di sekolah-sekolah. Nah kemudian bagaimana ini untuk bisa mengkomunikasikan dengan sekolah agar sekolah itu bisa memahami bahwa visi misi juga itu termasuk bisa menjadi pengawas pun bisa memberikan kontribusi untuk metode Delphi ini atau pembuatan visi misi di madrasah tersebut. Begitu Bu Neneng, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo Bunda. Saya Bunda. Bu Yusnida, mohon maaf waktu pun sudah habis. 10. Jadi saya jawab dulu, nanti Ibu bisa menghubungi saya secara japri aja ya. Ya. Untuk yang sekarang tadi kendala dan solusi. Pak Asman sebenarnya di awal sudah saya sampaikan. Jika kita menemukan kendala, itu kita berbekal dengan pengetahuan kita, solusinya kita kembali ke regulasi, kemudian kita kembali ke prinsip-prinsip supervisi, kita ini kembali ke peran kita bahwa kita sebagai konsultan, jadi konsultasikan dengan baik dengan pihak madrasah, ya. Komunikasi yang baik akan menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Itu yang saya alami. Kemudian Bu Endah, metode FGD, dari mana idenya? Ini kan metode kepengawasan ya. Kalau tentu saja idealnya pengawas memiliki ide untuk melakukan FGD itu. Namun tidak menutup kemungkinan jika pihak madrasah memiliki ide untuk melaksanakan FGD dengan binaan dari pengawas. Konsultasikan dengan baik. Jika sekarang Ibu sudah ada di pihak madrasah, konsultasikan dengan baik bersama pihak pengawas. Ketika nanti Ibu jadi pengawas, jangan lupa sikap humanis, sikap kekeluargaan itu harus dimiliki, menjadi prinsip utama pengawas. Delphi tadi untuk menyusun visi misi sementara selama ini madrasah dalam membuat visi misi dan tujuan madrasah tidak melibatkan pengawas. Jangankan melibatkan pengawas, guru dan komite tidak dilibatkan.
Atau jangankan membuat ya, bisa jadi ya Pak Fahrudin, halo dan lainnya, ya dan bapak-bapak ibu kepala madrasah, jangan-jangan cuma jiplak aja ya dari yang ada visi misi dan tujuan, betul? Iya. Tidak. Oh tidak. Alhamdulillah yang tidak. Tapi ada ditemukan beberapa madrasah atau beberapa sekolah, ini sudah cukup bagus, tapi tidak ada landasannya ini apa-apa gitu kan, atau itu cuman persyaratan aja, yang penting itu actionnya, ngapain merumuskan visi misi, padahal untuk langkah kita ke depan kemajuan madrasah itu justru dari visi dan misi itu sendiri sampai ke tujuan, sehingga langkah kita ke depannya mau kemana, seperti itu. Nah, maka jika ada madrasah yang masih seperti itu, alhamdulillah, tapi tadi udah ada yang menyangkal, mudah-mudahan semuanya madrasah itu mau menyusun renstranya ya sesuai RKJM 4 tahun sekali, itu menyusun atau memperbaiki visi misi dengan melibatkan pengawas. Jika tidak, tugas kita sebagai pengawas untuk memberikan pencerahan. Baik, sementara itu dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, materi hari ini telah selesai. Kami dari panitia bila ada kurangnya mohon maaf, namun komunikasi terus kita lanjutkan. Semangat terus, semangat pagi. Sudah siang di sini. Pagi. Jangan lupa selanjutnya nanti isi post-test jadwalnya dari jam 9.30 sampai 12.30. Ingat waktunya hanya 15 menit. Jadi harus fokus sekali untuk mengisi post-test ini. Siap. Ada pengembangan. Gabung dalam acara akan disampaikan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin lift ya Bu. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum.